Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sedikit presentasi mengenai autentikasi dan otorisasi dalam keamanan komputer. Ya, membahas mengenai autentikasi dan otorisasi, maka kita harus mengetahui apa itu autentikasi, apa itu otorisasi. Maka yang pertama adalah kita akan mengetahui apa itu autentikasi. Autentikasi adalah proses verifikasi identitas pengguna. Proses ini digunakan untuk memastikan bahwa pengguna yang berusaha mengakses sistem adalah benar-benar orang yang diizinkan. Proses verifikasi identitas ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti sesuatu yang sesuatu yang pengguna ketahui, misalnya password atau PIN, sesuatu yang pengguna miliki, misalnya kartu identitas atau token perangkat keras, sesuatu yang melekat pada pengguna, misalnya sidik jari atau pengenalan wajah. Contoh umum autentikasi adalah login menggunakan username atau password, di mana sistem memverifikasi identitas pengguna berdasarkan informasi yang diberikan. Namun banyak sistem modern sekarang menggunakan autentikasi multifaktor MFA yang menambahkan lapisan keamanan ekstra dengan meminta pengguna untuk memberikan lebih dari satu bentuk bukti identitas, misalnya kata sandi dan kode SMS. Kemudian yang selanjutnya, apa itu otorisasi? Otorisasi adalah proses yang muncul setelah autentikasi, di mana sistem menentukan hak akses pengguna yang telah terverifikasi. Ini melibatkan pemberian atau pembatasan hak akses pengguna terhadap sumber daya atau fungsi tertentu di dalam sistem berdasarkan peran atau izin yang telah ditentukan sebelumnya. Proses otorisasi yang tepat memastikan bahwa pengguna hanya dapat mengakses data atau fungsi yang relevan dengan peran mereka. Misalnya, seorang karyawan di Departemen Keuangan mungkin memiliki akses ke data keuangan, tetapi tidak ke data personal karyawan lainnya. Contoh otorisasi adalah pembatasan akses ke folder atau data tertentu di dalam sistem. Misalnya, hanya pengguna dengan hak akses administrator yang bisa melihat pengaturan sistem, sementara pengguna biasa hanya memiliki akses ke file-file yang diizinkan. Kemudian selanjutnya adalah pengalaman dengan email dan media sosial. Email dan media sosial adalah layanan yang sangat umum digunakan dan sering menjadi target serangan cyber. Oleh karena itu, penerapan autentikasi dan otorisasi yang tepat sangat diperlukan untuk menjaga keamanan akun. Yang pertama adalah login menggunakan email dan password. Pada layanan ini, pengguna biasanya melakukan autentikasi dengan memasukkan email dan kata sandi. Sistem kemudian melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa informasi yang dimasukkan cocok dengan yang ada di database. Yang kedua adalah verifikasi dua langkah. Ini adalah langkah keamanan tambahan yang memerlukan pengguna untuk memasukkan kode verifikasi yang dikirim melalui SMS atau email setelah memasukkan password. Ini signifikan dalam mengurangi resiko jika password pengguna dicuri. Yang ketiga adalah pengaturan privasi postingan. Otorisasi di media sosial termasuk dalam pengaturan privasi, di mana pengguna dapat menentukan siapa yang bisa melihat postingan mereka, apakah publik, teman, atau kelompok tertentu. Yang selanjutnya adalah manajemen akses aplikasi pihak ketiga. Pada beberapa platform, pengguna dapat memberikan akses kepada aplikasi pihak ketiga ke akun mereka. Otorisasi di sini menentukan aplikasi mana yang diizinkan untuk mengakses data tertentu. Yang selanjutnya adalah pengalaman dengan aplikasi perbankan. Aplikasi perbankan online adalah salah satu layanan yang paling kritis dan dari segi keamanan karena melibatkan informasi sensitif dan transaksi keuangan. Untuk menjaga keamanan, aplikasi perbankan sering menggunakan multiple layer authentication. Aplikasi ini menggabungkan beberapa lapisan autentikasi seperti password, PIN, dan autentikasi biometrik sidik jari atau pengenalan wajah untuk memastikan penggunaan yang sah. PIN dan password transaksi. Selain login awal, pengguna biasanya diminta memasukkan PIN atau password tambahan untuk melakukan transaksi yang memberikan lapisan keamanan ekstra.
pembatasan nominal transaksi. Otorisasi di sini mengatur batas maksimal transaksi yang dapat dilakukan dalam satu waktu atau dalam periode tertentu. Ini bertujuan untuk mencegah pencurian besar-besaran jika akun diretas. Kemudian notifikasi aktivitas mencurigakan. Aplikasi biasanya memberikan notifikasi jika mendeteksi aktivitas tidak biasa seperti login dari lokasi yang tidak dikenal atau percobaan transaksi besar yang tidak biasa. Yang selanjutnya, pengalaman dengan jaringan Wi-Fi. Keamanan jaringan Wi-Fi sangat penting karena akses tidak sah ke jaringan dapat membuka celah bagi serangan cyber. Password WPA atau WPA2 jaringan Wi-Fi aman menggunakan enskripsi WPA atau WPA2 untuk melindungi akses. Otorisasi diberikan kepada pengguna yang memiliki password jaringan tersebut. Captive portal pada Wi-Fi publik. Beberapa jaringan publik menggunakan captive portal di mana pengguna harus memasukkan informasi tertentu seperti email atau password sebelum diizinkan mengakses internet. Ini adalah bentuk autentikasi. Pembatasan akses perangkat. Otorisasi di jaringan Wi-Fi bisa membatasi perangkat yang bisa terhubung. Misalnya hanya perangkat dengan alamat MAC tertentu yang diizinkan. Pengaturan bandwidth pengguna. Administrasi jaringan bisa mengontrol jumlah bandwidth yang diberikan kepada setiap pengguna, sehingga pencegah satu pengguna mendominasi sumber daya jaringan. Kemudian yang selanjutnya adalah tips keamanan akun online. Yang pertama, untuk menjaga akun online tetap aman, berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil, yaitu gunakan password yang kuat dan unik. Kata sandi yang kuat sebaiknya mencakup kombinasi huruf besar dan kecil, angka, serta simbol dan tidak boleh sama untuk setiap akun. Aktifkan autentikasi 2 faktor. Ini menambahkan lapisan keamanan dengan memerlukan kode tambahan selain password. Jangan menggunakan password yang sama untuk beberapa akun. Menggunakan kata sandi yang sama di beberapa akun beresiko besar. Jika satu akun diretas, semua akun lain bisa ikut terancam. Kemudian yang selanjutnya juga merupakan tips keamanan akun online. Beberapa tips tambahan untuk menjaga keamanan akun adalah memperbarui password secara berkala. Mengganti kata sandi secara rutin dapat mengurangi resiko jika password lama sudah bocor. Hindari mengakses akun sensitif di jaringan publik. Jaringan publik terutama Wi-Fi gratis seringkali tidak aman dan dapat dimanfaatkan oleh peretas untuk mencuri data. Selalu logout setelah selesai menggunakan aplikasi, terutama pada perangkat atau jaringan publik. Penting untuk selalu keluar dari akun untuk mencegah akses yang tidak sah. Kemudian yang selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, autentikasi dan otorisasi adalah 2 elemen vital dalam sistem keamanan komputer. Keduanya memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang bisa mendapatkan akses, dan akses tersebut dibatasi sesuai dengan hak pengguna. Yang kedua adalah keamanan data pribadi adalah tanggung jawab bersama antara pengguna dan penyedia layanan. Pengguna harus berhati-hati dalam menjaga kredensial mereka, sementara penyedia harus menyediakan mekanisme keamanan yang kuat. Yang ketiga adalah kebiasaan keamanan yang baik seperti menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan 2FA, dan berhati-hati terhadap phishing harus dipraktikkan secara konsisten oleh semua pengguna. Semua poin di atas memberikan panduan komprehensif tentang bagaimana menjaga keamanan akun dan data pribadi di dunia digital yang semakin kompleks. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai autentikasi dan otorisasi dalam keamanan komputer. Mungkin cukup sekian video pada pagi hari ini. Terima kasih kepada semua yang telah menonton video saya, dan saya memohon maaf apabila terdapat salah kata, salah ucap dalam video kali ini. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.